Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat dan semangat dalam kita tetap beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini adalah hari spesial di mana kita boleh beribadah kepada Tuhan, yang mana kita boleh memperingati 2000 tahun yang lalu lebih Tuhan naik ke surga dan memberikan berbagai macam pesan-pesan kepada murid-muridnya. Dan biarkanlah pada saat ini kita juga sekalian boleh memahami apa yang menjadi pesan Tuhan pada saat itu dan juga kepada kita saat ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah pada saat ini. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada saat ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Biarkanlah ya Tuhan apa yang menjadi niat hati kami untuk mengingat apa yang Tuhan telah berkatakan kepada para murid-Mu pada saat itu, dan juga penerapannya bagi kami sekalian pada saat ini. Dan biarkanlah ibadah pada saat ini kami boleh Engkau berkati dengan makna-makna pesan yang daripadamu, sesuatu yang spesial Tuhan kami ketahui, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Engkau akan memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya boleh jadi hanya karena perkenanan-Mu saja. Di dalam berkah nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Segala perkara dapat kutanggung, karena Dia Allah yang luar biasa memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita sekalian. Haleluya Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Dengan penuh keyakinan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan keyakinan dari awal baru kita katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi dari awal, penolong. Penolong yang selalu setia. Amin. Haleluya Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Hosana bagimu Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung.
agungkan Engkau, selamanya ku agungkan Engkau, ku masyurkan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagimu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Allahku yang mulia, Allah yang dahsyat, Allah perkasa. Kami agungkan Engkau, ku tinggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya Tuhan. Gloria, haleluya Yesus, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan, karena segala perkara yang ada dalam kehidupan kami sungguh Engkau menolong dan senantiasa campur tangan, karena kesetiaan-Mu yang luar biasa atas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, amin, haleluya, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang tetap setia mendampingi diri dan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan biarkanlah ya Tuhan, manakala kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, kami boleh dibangkitkan, diteguhkan, dikuatkan untuk senantiasa setia kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hendak bersekutu dengan firman-Mu, dan biarkanlah Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan, Engkau menolong serta. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya, dan kami sambut firman-Mu pada saat ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagia sekali pada saat ini kita boleh berada bersama-sama untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan, untuk beribadah kepadanya dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita pahami sehubungan dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus adalah bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah saksi Kristus. Siapa? Saksi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah saksi Kristus. Dan ini harus dimengerti, ini harus dipahami oleh kita sekalian, sehingga kita boleh menjalani hari-hari dalam kehidupan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Pada saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8.
Apa yang dikatakan dalam nats tersebut? Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama hanya satu ayat ini saja. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi Kristus adalah bagian dari tugas kita sekalian sebagai orang yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi Kristus, apa yang harus dipahami, apa yang harus dimengerti di dalam kehidupan kita. Karena menjadi saksi Kristus tidak hanya menjadi seorang Kristen, tidak hanya berubah status pada administrasi kependudukan, KTP-nya diubah menjadi Kristen. Tidak hanya cukup sampai di sana untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai saksi Kristus. Belum cukup. Seorang telah berubah identitasnya dari beragama lain menjadi agama Kristen. Belum cukup. Kemudian berikutnya, menjadi saksi Kristus juga tidak bisa manakala seseorang adalah dilahirkan di lingkungan keluarga yang semuanya Kristen, nenek moyangnya Kristen. Tidak secara otomatis seseorang itu bisa menjabat, tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai saksi Kristus hanya oleh karena KTP-nya berubah menjadi Kristen, karena keluarganya, nenek moyangnya adalah orang Kristen, dan alasan-alasan yang lain lagi. Mungkin karena Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan adanya satu pernikahan, sehingga karena harus satu agama, maka harus menyesuaikan. Dan siapa yang mau mengalah, siapa yang mau menyerahkan perpindahan itu, dan manakala ada salah satu rekan yang menyerah untuk menjadi Kristen, maka perhatikanlah, itu juga belum bisa menjadi satu alasan untuk Bapak Ibu Saudara menjadi saksi Kristus, melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai saksi Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke surga ada satu hal, pesan yang harus dimengerti oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, yang KTP-nya Kristen, yang keluarganya Kristen, yang karena satu perpindahan, karena sesuatu dan lain hal sehingga menjadi Kristen. Maka harus dipahami, harus dimengerti bahwa menjadi saksi Kristus ada hal-hal yang harus dimengerti, ada hal-hal yang harus dipahami. Bagaimana sesungguhnya seseorang yang percaya kepada Kristus, yang adalah berkaitan dengan adanya kesadaran di dalam diri kehidupan pribadinya bahwa penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan itu senantiasa dirasakan dalam kehidupannya secara pribadi, lepas pribadi, sehingga seseorang itu mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai saksi Kristus, sebagai saksi Tuhan.
Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi saksi Kristus? Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi saksi Tuhan kalau seseorang itu hanya pengakuannya saja, hanya KTP-nya saja yang Kristen, karena situasi kondisi saja yang mengakibatkan seseorang berada dalam kekristenan? Bagaimana mungkin seseorang bisa bersaksi? Ya, kalau seseorang itu tidak memahami, tidak memiliki satu kesadaran dalam kehidupannya, ada pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi harus ada kesadaran bahwa Tuhan serta, bahwa Tuhan senantiasa memimpin menaungi segenap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, manakala Yesus menyampaikan bahwa pengikutnya, muridnya harus menjadi saksi Kristus, adalah seseorang yang benar-benar telah merasakan, telah memiliki satu pengalaman yang nyata dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan itu ditujukan kepada murid-muridnya pada saat itu, pengikut-pengikutnya pada saat itu, dan juga sampai kepada kita sekalian pada saat ini yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Kita semuanya harus mengalami, kita semuanya harus merasakan bagaimana pimpinan dan penyertaan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Baru kita sekalian bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi saksi Kristus. Bagaimana seseorang menjadi saksi Kristus? Nats yang kita baca dalam satu ayat ini, ada beberapa hal yang kita ketahui, bahwa menjadi saksi Kristus adalah sebuah kepercayaan. Menjadi saksi adalah sebuah kepercayaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia peradilan yang ada, ya, yang Bapak Ibu ketahui di dalam media sosial atau berita-berita yang ada, maka manakala seseorang mau menjadi pengacara seseorang yang memiliki satu permasalahan, maka orang yang punya masalah, orang yang punya persoalan itu akan memberi surat kuasa, akan memberi satu kepercayaan kepada seseorang, sehingga seseorang itu akan melakukan satu tugas dan tanggung jawab seperti apa yang dipercayakan oleh orang yang punya permasalahan, orang yang punya persoalan dengan hukum. Sehingga pengacara itu akan melakukan tugas membela benar-benar, membela mati-matian kliennya. Harus ada kepercayaan dari si klien itu. Harus ada kepercayaan dari orang yang memiliki satu permasalahan hukum. Namun demikian, manakala seseorang menjadi saksi Kristus, maka orang itu harus diberi kuasa oleh siapa? Bukan oleh orang yang punya permasalahan hukum, bukan satu oknum yang memiliki satu permasalahan, tetapi sesungguhnya ini adalah satu kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus. Jadi menjadi saksi itu adalah merupakan kepercayaan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya manakala mengatakan dirinya sebagai saksi Kristus, maka Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus memiliki satu pemahaman bahwa ini adalah satu kepercayaan yang diberikan bukan oleh manusia, tetapi yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Berbahagia sekali diri dan kehidupan kita diberikan kuasa, diberikan kepercayaan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Berbahagia kita menjadi saksi Kristus. Orang-orang yang ada di dunia ini mencoba untuk berlomba mencari kepercayaan publik, sehingga suatu saat ada permasalahan hukum pada seseorang, seseorang itu akan mempercayakan kepada
pengacara yang sangat handal. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, maka kita semuanya harus berbahagia. Kita semuanya harus merasakan sukacita. Kita semuanya harus merasakan senang. Karena lain dari apa yang terjadi dalam dunia ini. Kisah yang ada di dunia ini adalah permasalahan hukum terhadap dunia. Tetapi permasalahan tentang menjadi saksi Kristus adalah berkaitan dengan erat apa yang kita dapatkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Apa yang kita dapat rasakan di dalam kehidupan sehari demi sehari, di mana Tuhan menolong kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan menyertai segenap langkah laku, tutur kata dan kehidupan kita. Amin. Jadi ini yang kita saksikan, ini yang kita sampaikan adalah sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita mengerti dan kita pahami bagaimana Tuhan Yesus. Dan pada bagian ini kita melihat selanjutnya, selain kepercayaan yang diberikan, adalah seberapa besar kuasa yang diberikan kepada kita. Berbicara seberapa besar kuasa yang diberikan kepada kita, maka sesungguhnya hal itu berkaitan dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada saksi-saksinya, apa yang diberikan oleh Tuhan kepada para pembela-pembelanya yang adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Yang diberikan oleh Tuhan adalah Roh Kudus. Dan seberapa besar kuasa itu bisa diwujud nyatakan di dalam kehidupan seorang yang percaya adalah manakala seseorang yang mengaku percaya itu mendayagunakan Roh Kudus, mendayagunakan Roh Kudus yang mengandung kuasa yang luar biasa besarnya. Bagaimana bisa mengandung kuasa yang sangat besar? Bagaimana mengandung suatu kekuatan yang sangat besar? Karena manakala seorang yang percaya kepada Yesus Kristus diberi kepercayaan, diberi kuasa, dan kuasa itu berupa Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang kudus, Roh Kristus itu sendiri yang mampu memberikan penghiburan, yang mampu memberikan satu penguatan yang selalu mendampingi diri dan kehidupan orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi segala kehidupan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mempercayakan hidup kepada Yesus Kristus, maka Roh Kuduslah yang mendampingi, Roh Kudus yang memimpin, membimbing, menghibur, menguatkan, sehingga di kehidupan orang yang percaya mengalami berbagai macam pertolongan demi pertolongan. Amin. Dan inilah yang bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar dan tidak terhingga kalau seseorang akan menghitung berbagai macam kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, pimpinan-pimpinan Tuhan, maka orang tidak akan bisa menghitung, maka orang tidak akan bisa memperhitungkan kebaikan yang dibuat oleh manusia dibandingkan dengan kebaikan yang dibuat oleh Tuhan. Sehingga seseorang itu sesungguhnya harus melakukan menjadi saksinya Kristus, harus melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai saksi-saksi Kristus, karena kita diberi kepercayaan dengan perlengkapan kuasa yang sangat besar. Amin. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi alasan untuk orang yang mengaku percaya tidak bisa bersaksi? Mengapa orang yang telah percaya mempercayai hidupnya kepada Yesus Kristus bungkam 1000 bahasa,
dan tidak mau menyampaikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan siapa Yesus Kristus yang menjumpai manusia, memperkenalkan diri kepada manusia, rela mati untuk manusia, dan bangkit dan naik ke surga untuk manusia pula. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan secara seksama, sehingga manakala kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, apa yang kita ingat, apa yang kita mengerti adalah kita diingatkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai saksi-saksi Kristus. Saksi ini adalah saksi yang sangat mengenakan, karena kita memiliki satu pengalaman-pengalaman yang indah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tidak ada yang bisa membatasi semuanya itu. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Apa yang kita bisa lihat? Bagaimana kepercayaan Tuhan itu diberikan kepada murid Tuhan pada saat itu. Bagaimana kuasa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya pada saat itu. Maka kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14 dan selanjutnya. Maka apa yang terjadi? Setelah janji Bapa, yaitu Yesus Kristus yang akan membaptis murid-muridnya pada saat itu dengan Roh Kudus, pada saat Yesus setelah naik ke surga. Maka apa yang terjadi? Ada satu daya kekuatan yang luar biasa. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus yang tadinya undur daripada Tuhan, yang mau hanya melakukan aktivitas kegiatan sehari demi sehari dalam manusia Petrus yang lama, menjadi penjala ikan. Tetapi setelah mereka mendapatkan menikmati janji Bapa, di mana Roh Kudus dicurahkan atas mereka sekalian, sehingga kita melihat bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu. Mereka tidak takut lagi, mereka tidak gentar lagi, dan dengan suara nyaring ia berkata, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Dengan suara nyaring Petrus dan teman-temannya bersaksi bagaimana dan siapa Yesus Kristus, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, sehingga semua orang yang mendengar perkataan Petrus mau tidak mau mengambil sikap untuk mempercayakan hidup kepada Yesus Kristus. Saudara, ada satu kekuatan manakala Tuhan memberikan kepercayaan kepada para saksi-saksinya di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Maka biarkanlah kita juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Amin. Menjadi saksi Kristus. Perkatakan, sampaikan apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya rasakan, apa yang Bapak Ibu Saudara ketahui dan pahami serta hayati tentang siapa Sang Kristus Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga mulut kita tidak terbungkam, tidak hanya terdiam, tetapi boleh menyampaikan berbagai macam hal tentang Yesus Kristus yang telah menolong di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kemudian bagian yang berikutnya, bagaimana orang bisa menjalankan tugas sebagai saksi Kristus? Di awal tadi kita telah mengerti memahami adalah manakala seseorang diberikan satu kepercayaan
oleh Yesus dengan kuasa yang besar yang menyertai setiap orang yang percaya. Dan pada bagian yang berikutnya di sana disebutkan bahwa menjadi saksi Kristus, sekupnya, ya, lingkupnya, ya, lingkup kebenaran itu bukan kebenaran lokal, bukan kebenaran lokal. Pada ayat di atas yang kita baca, pada bagian itu menyebutkan bahwa murid-murid Yesus mencoba untuk bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perihal tentang saksi Kristus tidak hanya satu lingkup, menjadi satu kebenaran bagi sekelompok orang. Ya. Mungkin murid-murid Yesus merasa memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan mengatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maunya murid-murid Kristus, pemikiran murid-murid Kristus adalah kemuliaan yang ditunjukkan untuk sekelompok umat, yaitu bangsa Israel. Dan Yesus mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan kata lain, iya, Bapa sendiri punya urusan. Bapa sendiri yang punya kaitan dengan keberadaan bangsa Israel, kemuliaan atas bangsa ini menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi pada saat ini ada satu hal yang lebih besar lagi yang harus dimengerti, yang harus dipahami oleh setiap orang yang percaya, bahwa menjadi saksi Kristus bukan hanya untuk skup satu bangsa tertentu, tetapi wilayahnya, lingkupnya adalah sangat luas, yaitu kesaksian itu harus sampai ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti, kita harus memahami kenapa kesaksian tentang Yesus Kristus ini harus diberitakan dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, kemudian ke Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi. Semuanya harus mendengarkan kesaksian tentang Kristus Yesus, karena kesaksian tentang Kristus Yesus itu bukan kebenaran lokal. Kebenaran tentang kesaksian Yesus Kristus itu bukan kebenaran untuk wilayah tertentu, tetapi secara universal, secara umum. Kebenaran itu adalah mutlak, harus diketahui oleh semua umat, semua bangsa yang hidup di dalam dunia ini. Amin. Ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyampaikan kesaksian itu. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, karena kualitas mutu dari kebenaran tentang kesaksian itu bukan lokal, tetapi universal, yang harus diketahui oleh semua bangsa, oleh semua masyarakat yang hidup. Oleh sebab itu, seseorang yang menjadi saksi Kristus harus menyampaikan kepada siapapun juga. Kristus yang mati dan hidup dalam diri dan kehidupan orang percaya, dunia harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus
Jadi semua orang harus tahu. Tidak hanya satu wilayah tertentu, skup tertentu, tetapi semua orang harus tahu siapa Yesus Kristus. Oleh sebab itu menjadi perenungan kepada kita sekalian pada saat ini. Maka manakala seseorang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, mengaku dirinya Kristen, mengaku dirinya pengikut Yesus Kristus, tetapi tidak mau melakukan satu tugas dan tanggung jawab sebagai saksi Kristus, menjadi pertanyaan, dan yang harus dipertanyakan pribadi lepas pribadi adalah, apakah Bapak Ibu Saudara telah mendayagunakan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga manakala kita mengalami satu permasalahan, persoalan dan tantangan hidup, ya Roh Kudus, Engkau pimpin aku. Ya Roh Kudus, Engkau menolong aku. Ya Roh Kudus, biarkanlah Engkau kuatkan dan teguhkan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seseorang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka daya gunakanlah Roh Kudus sebagai satu kuasa yang luar biasa, sehingga memampukan seseorang untuk merasakan kasih sayang dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya lepas pribadi, sehingga setiap saat, setiap waktu orang akan menyampaikan Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Yesus Kristus adalah Sang Penolong dan sahabat yang sejati. Amin. Itu. Jadi mari kita pertanyakan pribadi. Sudahkah kita mendayagunakan kuat kuasa Roh Kudus yang dipercayakan kepada kita sekali, sehingga kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus. Mari kita daya gunakan kuat kuasa Roh Kudus melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Karena itu semua adalah janji yang disampaikan oleh Bapa kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk bisa menikmati kuasa dari Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan. Hosana bagimu Bapa. Haleluya Yesus. Engkau menolong kami ya Tuhan. Engkau menguatkan kami ya Tuhan. Engkau meneguhkan kami bahwa saat ini, manakala kami memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, maka biarkanlah kami boleh mendayagunakan janji Bapa yang telah diserahkan oleh Yesus Kristus dengan Roh Kudus-Nya yang luar biasa memperlengkapi kehidupan orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Hosana bagimu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sehingga kami dalam kehidupan sehari-hari boleh melewati permasalahan-persoalan kami, karena kekuatan yang besar Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau adalah penolong kami yang sejati. Tuhan, Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Kami sungguh sangat merindukannya untuk mendayagunakan Roh Kudus yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tolonglah ya Tuhan, biarkanlah kami senantiasa hidup di dalam kuat kuasa-Mu. Kami sungguh sangat merindukan, karena kehidupan yang kami jalani bukan kehidupan yang semakin ringan, bukan kehidupan
yang semakin mudah, tetapi kehidupan yang semakin sulit. Oleh sebab itu, biarkanlah kami mau kuat, kami mau teguh, kokoh di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih. Segala perkara dapat ditanggung. Hosana bagimu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat kita. Dia tidak pernah membiarkan kita pengikutnya seorang diri menyelesaikan permasalahan dan pergumulan hidup. Yakin dan percayalah, kekuatan yang luar biasa merupakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian untuk menikmati kasih sayang dan penyertaannya, untuk menjadi saksi-saksi Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nikmati penyertaan Tuhan senantiasa. Tuhan, kami memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini dan juga yang menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan, Engkau menolong apapun permasalahan persoalan yang datang silih berganti. Biarkanlah ya Tuhan satu kepercayaan berupa kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Mereka semua boleh daya gunakan, mereka semuanya boleh pergunakan untuk menjadi satu kekuatan yang boleh menolong kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau memberkati permasalahan kesehatan, permasalahan tentang keharmonisan hubungan rumah tangga, permasalahan tentang perekonomian. Tuhan, kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah sahabat kami yang sangat mengetahui. Oleh sebab itu, kami sungguh pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Meskipun kehidupan kami ini sangat sulit, tetapi kami boleh melihat secerca harapan yang daripada-Mu untuk kami sekalian boleh nikmati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Memberkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan, Majelis Perwakilan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan, kehakiman. Tuhan, Engkau memberkati mereka sehingga melalui pemangku jabatan di negeri kami tercinta boleh mengupayakan terjadinya kesejahteraan yang berasal daripada-Mu. Sungguh Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan. Dan sebentar kami tidak undur diri dari hadapan. Biarkanlah berkat ibadah peringatan kenaikan ini boleh menyertai kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus yang boleh berdampak bagi setiap orang yang ada di kanan kiri muka belakang kami. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini sungguh kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala berkah campur tangan-Mu nyata atas kami,
seminggu yang akan kami lewati, atau berapa waktu lagi yang akan kami jalani, banyak permasalahan-persoalan tentang hidup. Namun biarkanlah kami hanya berpasrah hanya kepadamu. Segala seru doa yang kami naikkan kepadamu, kami tunggu nanti jawabannya melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para setiap muridmu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara biasa oleh Tuhan, biarkanlah kita sekalian boleh pulang dengan membawa segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus, nyata memimpin melalui segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salib-salibnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, sehingga menjadikan kita sekalian sebagai saksi-saksi Kristus yang handal. Salam.